Shalom saudara dan saudari yang diberkati Tuhan. Pada malam ini, malam yang kelima, kita akan belajar bersama-sama lagi melalui minggu doa ini dengan tema amaran terakhir bagi dunia yang akan binasa. Ini berkisar dari Injil mengalahkan semua penentangan pekabaran malaikat yang kedua. Ditulis oleh Ted N.C. Wilson. Dalam buku Wahyu, tindakan kuasa kejahatan digambarkan seperti meniru pekerjaan Tuhan. Sebagai contoh, Tuhan mempunyai 3 malaikat yang memberitakan Injil kepada dunia. Terdapat dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 12. Dan naga itu mempunyai 3 roh iblis yang pergi kepada raja-raja di bumi untuk mengumpulkan mereka untuk konfrontasi terakhir dengan anak domba. Kita boleh merujuk dalam Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Mesej malaikat kedua adalah berdasarkan cara berpikir ini. Tuhan mempunyai sebuah kota dan naga menciptakan kota sendiri. Babel. Babel memberitakan pekabaran Injil kekal yang palsu kepada manusia. Dan akibatnya itu tidak akan berlaku seperti yang dikabarkan. Babel dan lem itu ataupun domba itu. Malaikat kedua memberitakan kabar baik. Babel telah runtuh. Kota yang besar itu telah memberi semua bangsa minum air anggur kemurkaan Allah terhadap pencabulan mereka. Wahyu 14 ayat 8. Kita dapat melihat lebih banyak lagi perincian unsur-unsur utama pekabaran ini dalam bahagian yang berikutnya. Babel kuno dan kerub yang jatuh. Semuanya dimulai di dataran di tanah Siniar. Dalam Kejadian 11 ayat 2. Nama lain untuk Babel yang menunjukkan bagian selatan Mesopotamia. Di sana setelah air bah, manusia memutuskan untuk membangun sebuah kota bernama Babel dengan menara yang sampai ke surga. Dapat dalam ayat 4. Dalam naratif ini, perkataan Babel yang berada di dalam bentuk kata benda didasarkan pada kata kerja Ibrani, balal, yang bermaksud untuk mencampur, yang menunjukkan bahwa Babel bermaksud kebingungan. Naratifnya adalah mengenai sebuah proyek yang menyatukan manusia dalam tujuan bersama. Ini adalah mengenai perbuatan dan pencapaian manusia yang berakar pada kepentingan pelestarian diri. Ini adalah mengenai cita-cita manusia yang tidak dapat dibayangkan, karena ia bermaksud menguasai bumi dan langit atas segala sesuatu. Ini adalah cita-cita pada perkadaran kosmik yang terdiri dalam membangun kotak kosmik yang secara total bebas dari Tuhan, akan menggabungkan 2 bidang kewujudan yang paling penting, yaitu manusia dan ilahi. Penduduk Babel menyebut kota itu Bab Ilani atau gerbang para dewa. Mungkin karena kota itu digambarkan sebagai kotak kosmik yang menyatukan manusia di bumi dengan para dewa di surga. Kisah Alkitabiah adalah mengenai tindakan pengorbanan terhadap niat ilahi bagi manusia. Kita boleh merujuk dalam Kejadian 9 ayat 7. Kejadian 11 ayat 4. Proyek bangunan dan tujuannya berakhir ketika Tuhan yang tidak diundang
campur tangan dengan mengubah peranan penyatuan bahasa manusia. Kejadian 11 ayat 7 dan 8. Kita sambung lagi mengenai Babel kuno dan kerub yang jatuh. Kebanggaan dan kemandirian Babel dikembangkan sepenuhnya dalam kitab Yesaya ketika Tuhan mengumumkan penghakimannya terhadap Babel yang diwakili oleh rajanya. Terdapat dalam Yesaya 14 ayat 3 hingga 23. Petikan ini menggunakan cita-cita kerub yang paling dalam untuk menggambarkan cita-cita dan niat Raja Babel. Dan dengan demikian, Tuhan mengungkapkan kerusakan batin kerub itu. Tetapi kamu berkata di dalam hatimu, engkau tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak meninggikan takhtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di gunung pertemuan, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Ayat 13 dan 14. Cita-cita yang sama, dalam cara yang sama atau berbeza, juga telah mendapat tempat di dalam hati manusia. Walaupun Babel yang bersejarah itu telah jatuh, cita-cita kerub itu masih hidup, dan dia akan berusaha mencapainya pada akhir zaman. Babel akhir zaman dan kerub yang telah jatuh. Sifat dan tujuan kota kuno Babel kini digunakan sebagai perlambangan untuk akhir zaman. Di dalam kitab Wahyu, kota Babel yang pertama adalah Trinity yang najis. Ia dibentuk oleh 3 kekuatan yang disatukan untuk mempromosikan agenda kerub yang telah jatuh itu. Wahyu 16 ayat 13. Inilah naga itu yang sepertinya memikul peranan Tuhan. Dalam Wahyu 13 ayat 2 dan 4. Binatang dari laut sering meniru Kristus. Wahyu 1 ayat 8 dan Wahyu 13 ayat 14. Dan juga binatang dari bumi yang juga disebut sebagai nabi palsu melakukan pekerjaan roh. Terdapat dalam Wahyu 13 ayat 13 dan Wahyu 19 ayat 20. Kita sambung lagi Babel akhir zaman dan kerub yang telah jatuh. Dalam tafsiran historisis atau menggunakan sejarah mengenai ramalan apokaliptik, binatang yang berasal dari laut itu mewakili gereja Kristen pada zaman pertengahan. Binatang dari bumi bermaksud Kristen Protestan Amerika, dan naga itu adalah spiritualisme berdasarkan ideal kafir tentang keabadian jiwa, di mana setan akan berusaha menipu mujizat. Terdapat dalam Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Kedua, Babel adalah ungkapan iklim akhir zaman mengenai agama Kristen yang murtad dari dimensi global. Itu adalah sebahagian dari gereja Laodikia yang tidak memperhatikan panggilan Kristus untuk membuka pintu dan kembali kepadanya. Terdapat dalam Wahyu 3 ayat 14 hingga 22. Oleh karena dia kaya, Wahyu 18 ayat 3, 11 hingga 13. Dan memiliki pakaian yang indah, maka tidak perlu kekayaan dan pakaian yang ditawarkan oleh Kristus kepada semua orang. Kekayaan Injil, terdapat Wahyu 3 ayat 18. Binatang-binatang yang membentuk Babel bukanlah binatang penindasan sosial dan ekonomi dalam masyarakat modern, melainkan ungkapan agama Kristen yang murtad yang akan menentang umat Tuhan akhir zaman.
Wahyu 13 ayat 15. Yang ketiga, Babel menjangkau dunia dengan pekabaran keselamatan yang palsu. Dia telah memberi semua bangsa minum air anggur permukaan Allah terhadap percabulan mereka. Terdapat dalam Wahyu 14 ayat 8. Kekuatan yang mendorong Babel adalah semangat atau keinginan dan bukanlah pikiran yang diterangi oleh roh. Dengan membahagikan anggur pelacur rohani, Babylon dikenal sebagai istri yang tidak setia, yang menyiratkan ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama, ketidaksetiaan Israel kepada Tuhan terdiri dari membuat persekutuan dengan bangsa-bangsa untuk mempertahankan dirinya. Kita merujuk dalam Yehezkiel 16 ayat 26 hingga 29. Dan dengan menerima amalan agama dan kepercayaan dari bangsa lain. Yeremia 2 ayat 20, 21. Yehezkiel 6 ayat 9 dan 16 ayat 23. Kedua-duanya adalah ungkapan kemurtadan. Dapat dalam Mazmur 106 ayat 35 hingga 39. Dalam Wahyu, Babel meminta sokongan raja-raja bumi dan menyokong penipuan dan penyembahan naga. Wahyu 13 ayat 4. Keempat, dalam proses membentuk Babel akhir zaman, si naga itu menjangkau dunia bagi Kristen untuk menyatukannya dengan menggunakan kepercayaan agama Kristen yang murtad. Ini tentunya tegas yang sukar kerana planet ini dipenuhi dengan agama global yang banyak sekali. Kekuatan politik antagonis, cara berpikir yang bertentangan, dan bahkan etisme dan sekularisme. Cara yang paling berkesan bagi si naga untuk mencapai tujuannya adalah dengan menggunakan fenomena gaib. Hampir tidak ada yang lebih berkesan untuk mengubah kesetiaan manusia daripada pengalaman gaib yang sepertinya tidak dapat dipersoalkan. Wahyu berbicara mengenai mengadakan keajaiban besar dari si naga dan agennya yang akan menghasilkan perubahan dalam peta sosial, politik dan agama dunia yang pada masa ini nampaknya mustahil untuk dinantikan. Kita boleh merujuk dalam Wahyu 13 ayat 13 dan 14. Kemenangan domba itu. Apakah yang Babel secara khusus tawarkan kepada dunia? Babel menawarkan jalan keselamatannya sendiri melalui penyebaran Injil palsu. Tuhan memberikan kepada dunia Injil keselamatan melalui anak domba. Tetapi Babel memberikan anggurnya. Anggur sering menjadi simbol keberkatan yang menyelamatkan dari Tuhan bagi umatnya. Babylon menyediakan anggur dari berkat-berkat yang menyelamatkan miliknya kepada para pengikutnya, yaitu maksiat rohani. Dalam perjanjian lama, anggur disebut darah buah anggur yang berbuih. Terdapat dalam Ulangan 32 ayat 14. Simbol yang sangat baik untuk darah kehidupan Kristus. Ketika perjamuan Tuhan, Dia memberikan anggur kepada murid-muridnya yang melambangkan kehidupannya yang diserahkan untuk pengampunan dosa. Kita boleh merujuk dalam Matius 26 ayat 28. Kabar baik Injil. Kemenangan domba itu. Dalam Injil Yohanes, Yesus mempersembahkan darahnya sebagai satu-satunya sumber kehidupan bagi orang berdosa. Yohanes
6 ayat 53 dan 54. Kita juga merujuk dalam Yohanes 19 ayat 34. Dengan memberikan anggur kepada penduduk dunia, penduduk bumi, Babel membahagikan Injil palsu yang diduga disahkan melalui mujizat luar biasa yang dilakukan oleh sinaga dan ejennya. Terdapat dalam Wahyu 13 ayat 13 dan 14. Dan juga Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Injil palsu yang disebut anggur, maksudnya hasrat maksiatnya atau ajarannya yang murtad. Wahyu 14 ayat 8. Ini adalah kerosakan rancangan ilahi bagi umat manusia. Dan oleh itu, ia sebaliknya adalah ketidaksetiaan atau maksiat rohani. Umat manusia akan terpolarisasi oleh konfrontasi Injil keselamatan melalui Kristus dan Injil keselamatan palsu melalui sinaga atau kerub yang jatuh itu. Hasil akhirnya adalah kejatuhan Babel. Kejatuhan akan berlaku dalam dua peringkat. Yang pertama adalah kejatuhan rohani yang masih sedang berlangsung. Ia akan berlaku ketika kemurtadan yang dimulai pada awal sejarah gereja akan mencapai kemuncaknya dalam penyatuan kembali agama Kristian yang murtad. Kepenuhan Babel belum ada sehingga peristiwa seperti itu berlaku. Kejatuhan kedua akan terjadi pada kedatangan Kristus yang kedua dan akan mengakibatkan kekalahan Babel yang terakhir. Yohanes mengatakan bahwa pada masa itu kota besar Babel itu terbelah tiga. Terdapat dalam Wahyu 16 ayat 19. Trinity yang tidak suci itu tidak dapat tetap bersatu di hadapan anak domba. Kita boleh lihat dalam Kejadian 11 ayat 8. Mereka akan memerangi anak domba dan anak domba akan menumpaskan mereka. Wahyu 17 ayat 14. Orang jahat akan berusaha menyembunyikan diri mereka dari hadapan anak domba. Wahyu 6 ayat 16. Bukanlah serangan singa yang mengalahkan Trinity yang najis, melainkan pengorbanan dan pekerjaan anak domba yang disembelih itu untuk dosa-dosa kita. Anak domba menjelmakan Injil dan menang dalam konflik. Kesimpulannya, Babel belum ada di dunia ini dalam bentuk yang sepenuhnya, seperti yang telah dinyatakan. Prosesnya kemurtadan bermula pada awal gereja Kristen dan akan mencapai kemuncaknya sebelum kedatangan Kristus. 2 Tesalonika 2 ayat 1 hingga 10. Adalah penting bagi kita untuk memperhatikan apa yang berlaku dalam hubungan antara Protestan dan Katolik, terutama peningkatan signifikan pengaruh Katolik di beberapa bahagian dunia, bahkan di kalangan agama-agama bukan Kristen. Dunia ini berubah dengan pesat dan kita seharusnya mengharapkan perubahan yang lebih ketara, terutama yang bersifat keagamaan. Sementara itu adalah tugas kita untuk memberitakan Injil Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Memberitahu dunia tentang apa yang ada di depan kita. Mungkin tidak banyak yang kita perkatakan di dalam beberapa baris mengenai kekuatan Roma dan kepausan. Namun kita harus memperhatikan apa yang telah ditulis oleh para nabi dan rasul di bawah inspirasi Roh Tuhan. Seterusnya kita ada 3 soalan untuk refleksi. Yang pertama, bagaimana kita dapat menghindari pola berpikir penduduk Babel di dalam kehidupan kita sendiri? Dan yang kedua, mengapakah message
kitab Wahyu tentang kejatuhan Babel adalah sebuah kabar baik bagi mereka yang mengikuti anak domba kemanapun dia akan pimpin. Yang ketiga terakhir, kitab Wahyu merujuk kepada Trinity palsu yang ingin meniru Trinity kitab suci. Bagaimanakah kita dapat bersiap-siap untuk menghindari daripada ditipu oleh Trinity yang tidak suci ini? Terima kasih karena kita dapat bersama-sama mendengar firman Tuhan pada malam ini. Dan biarlah pelajaran pada malam ini akan membawa berkat yang limpah kepada setiap kita. Dan biarlah itu akan membawa jiwa kita lebih dekat kepada Yesus. Dan pada malam ini saya suka mengundang saudara dan saudari untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu di sorga dan juga di bumi. Karena Engkaulah Tuhan yang pengasih, yang penyayang, yang berkuasa dan maha mengetahui. Terima kasih ya Tuhan, karena pada malam ini kami dapat belajar firman-Mu tentang pekabaran malaikat yang kedua. Biarlah kiranya Tuhan, Roh Tuhan akan mengubah hidup kami, akan memberi kami kekuatan dan pengharapan, sementara kami menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, karena pada malam ini Engkau dapat bersama-sama kami, sementara kami tidur. Biarlah malaikat Tuhan menjaga kami, sehingga pada pagi besoknya kami dapat bangun dengan badan yang segar, sehat, dan dapat meneruskan pekerjaan kami untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dan semua ini kami minta di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, jangan lupa pada malam esoknya kita dapat bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan melalui minggu doa. Tuhan memberkati.